Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, walaupun dalam suasana yang mati lampu, kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi dengan rahmatnya, mencurahkan keberkahannya, dan semoga langkah-langkah kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk sholat subuh berjamaah, demikian pula untuk hadir di pengajian, dituliskan sebagai amal saleh yang dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari yang dipenuhi dengan kegelapan. Hari kiamat itu adalah hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqudz zulma." Takutlah kalian kepada kezaliman. Fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan salah satu peristiwa yang akan dilalui oleh manusia di padang mahsyar nanti ada yang disebut dengan az-zulmah, situasi yang sangat gelap. Seseorang tidak bisa melihat apa yang ada di depannya, apa yang ada di belakangnya, apa yang terjadi di samping kanan dan kirinya. Bahkan ia tidak bisa melihat anggota badannya sendiri. Maka pada hari itu manusia diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal soleh mereka. Ada yang diberikan cahaya sebesar gunung Tihamah. Ada yang diberikan cahaya setinggi pohon korma. Ada yang setinggi badan manusia. Ada yang hanya diberikan cahaya hanya terdapat di ujung jari jempolnya saja. Ia mempertahankan cahaya itu. Setiap kali dia melangkah, cahaya tersebut hampir redup. Maka ia terus menjaganya hingga ia bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari itu tidak ada yang menyinari kita kecuali amal soleh kita, kecuali amal ibadah kita yang kita harapkan semoga bisa menjadi penerang jalan kita nanti pada hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan kita di pelajaran Sirah Nabawiyah, kita masih dalam pembahasan perang Khandaq, yang mana perang Khandaq dinamakan juga dengan perang apa? Perang Ahzab. Kenapa disebut perang Khandaq? Ya, disebut perang Khandaq. Khandaq artinya galian. Jadi disebut dengan perang Khandaq karena di antara
apa yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ini dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggali parit. Khandaq artinya parit. Maka digalilah parit yang panjangnya kurang lebih sekitar 3 kilometer dengan lebar sekitar 9 hasta dan dengan kedalaman sekitar 7 sampai 10 hasta. Dan itu adalah kerja berat yang dilakukan oleh pasukan muslimin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena harus menghadapi jumlah pasukan musyrikin ketika itu yang sangat besar jumlahnya. Sampai mereka disebut dengan Ahzab. Ahzab artinya apa? Ya, sekutu-sekutu. Ya, karena ketika itu orang-orang musyrikin mereka bersekutu dengan beberapa kabilah yang lain. Ya, mereka berjumlah 4.000 orang dari musyrikin Makkah. Kemudian ditambah lagi 6.000 orang dari berbagai kabilah. Sehingga terkumpul ketika itu pasukan musyrikin jumlahnya sekitar 10.000 orang. Sementara kaum muslimin dengan persenjataannya yang terbatas dan jumlah yang juga tidak seimbang. Kaum muslimin ketika itu hanya berjumlah 3.000 orang, 3.000 lawan 10.000. Maka situasi ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentunya harus membuat strategi bagaimana bisa membendung pasukan musyrikin yang jumlahnya sangat besar ketika itu. Maka atas usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu digalilah parit-parit untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan. Iya. Maka tidak lama atau waktu yang mereka dapatkan untuk bisa menggali parit tersebut tidak lama. Ya, ulama memang berselisih pendapat. Ada yang menyebutkan sampai sebulan, ada yang sekitar 24 hari, 25 hari. Tetapi yang kuatnya wallahu alam, para sahabat menggali ya parit tersebut hanya sekitar 6 hari saja. Karena jarak antara kota Makkah dan Madinah, antara kota Makkah ke Madinah ketika itu ditempuh dengan jarak 1 pekan, sekitar 7 harian. Nah, sementara pasukan muslimin mereka mulai menggali tersebut tatkala mendengarkan berita pasukan musyrikin sudah mulai bergerak dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dari kota Makkah menuju kota Madinah. Maka dalam situasi seperti itu dan dalam suasana yang kurang mendukung, karena pada waktu itu ya, terjadi musim dingin. Kemudian juga musim kelaparan. Ya, karena persediaan makanan ketika itu sangat terbatas. Tetapi mereka harus menggali. Nah, dan bisa dibayangkan bagaimana kesulitan para sahabat ketika itu. Dalam keadaan dingin, lapar. Dalam keadaan dingin, pakaian mereka pun terbatas. Nah, karena orang-orang kaum muslimin di Madinah ya, ketika itu hidup dalam kemiskinan. Sebagian mereka tidak ada kain untuk menutupi tubuh mereka kecuali hanya 1 kain saja, yaitu untuk bagian bawahnya saja, sehingga mereka harus telanjang dada. Saking miskinnya, tidak punya pakaian. Dan situasi ketika itu sangat dingin. Kemudian makanan pun tidak ada, sehingga disebutkan dalam perang Khandaq itu sahabat sampai sekitar 3 hari mereka tidak makan. Mereka hanya bisa minum saja dan harus bekerja menggali parit. Nah, dan itu pun yang dirasakan oleh Nabi. Nabi pun demikian keadaannya. Sampai disebutkan kan bagaimana Nabi dan para sahabat ketika itu sampai harus mengikat perut mereka dengan batu. Ya, Nabi SAW ketika bekerja itu dilihat oleh sahabat, perutnya Nabi sudah ada 3 batu yang terikat untuk menahan lapar. Nah,
Dan Nabi SAW berdoa menenangkan para sahabat. Nabi berkata, berdoa, Allahumma innal aisha aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat sana. Maka ampunilah kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, mendengarkan doa ini, para sahabat semakin bersemangat. Sekalipun dalam kondisi yang seperti itu, tetapi mengingat doanya Nabi ini, maka mereka bertambah semangat. Ya, karena apa? Ya, karena kehidupan yang sesungguhnya akan mereka rasakan ada di akhirat sana. Dan ini doa dijadikan sebagai doa penenang bagi seorang yang berada dalam kesulitan, atau misalnya tergiur dengan dunia, atau iri dengan orang lain karena dunianya lebih daripada dia, maka ucapkan doa ini, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat sana. Kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat sana. Nah, maka para sahabat dan Nabi SAW terus menggali dan terus menggali. Bahkan disebutkan bagaimana Nabi SAW sampai berlumuran dengan tanah badan beliau. Nabi itu disifatkan beliau orang yang rambutnya lebat, baik rambut di kepalanya maupun rambut di bagian dadanya. Itu diantara sifat tubuhnya Nabi SAW, penuh dengan rambut. Kalau ada orang yang berambut dadanya, itu Nabi SAW juga seperti itu keadaannya. Tetapi dikarenakan Nabi sudah berlumuran dengan tanah, itu rambutnya Nabi SAW itu, bagian dadanya itu sudah sama warnanya dengan tanah. Sama warnanya dengan tanah. Karena ketika mengangkat tanah, ya terkadang harus disandarkan ke perut, ke dada, ya tentunya akan menempel tanah-tanah itu ke badan. Dan sahabat melihat keadaan seperti itu, subhanallah. Dan untuk menambah semangat mereka, Nabi SAW pun melantunkan syair-syair untuk menambah semangat. Ini diantara hal yang bisa membuat seseorang itu terkadang bersemangat, ya. Terkadang dilantunkan syair-syair yang penuh manfaat. Seperti Nabi SAW melantunkan syair. Kata Nabi, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdam. Ini syair-syair dilagukan. Jadi kata Nabi SAW, ya Allah, seandainya bukan karena engkau, kami tidak mendapatkan petunjuk. Kami tidak akan bisa bersedekah, kami tidak akan bisa sholat. Maka turunkanlah ketenangan pada diri-diri kami dan kokohkanlah kaki-kaki kami saat berjumpa dengan musuh. Innal ulai qad baghaw alaina, sesungguhnya mereka itu telah melampaui batas kepada kami. Wa in aradu fitnatan abaina, dan kalau mereka menginginkan fitnah, maka kami akan menghadapi mereka. Ini syair-syair yang dilantunkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu bersyair. Bolehnya seseorang itu melantunkan syair dengan dilagukan, boleh, asalkan tidak boleh dengan memakai alat-alat musik, karena alat musik diharamkan di dalam Islam. Di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Kelak akan ada segolongan dari umatku yang mereka menghalalkan zina, kemudian sutra, khamar, dan alat-alat musik. Nabi gandengkan alat musik itu dengan keharaman zina, memakai sutra bagi laki-laki, dan juga minum khamar. Yang keempat, alat musik. Ini jelas menunjukkan bahwasanya alat-alat musik itu diharamkan dalam Islam. Dan ulama sepakat akan hal tersebut. Dari kalangan 4 mazhab sepakat akan haramnya musik. Bahkan Al-Imam Syafi'i dan di mazhab Syafi'iyah
itu paling keras dalam mengingkari alat-alat musik dan musik-musik. Adapun syair itu berbeda. Kalau syair itu boleh untuk menambah semangat. Nabi pun bersyair, para sahabat pun bersyair, tetapi tanpa menggunakan alat musik. Walaupun dengan lagu, ya ada bersifat lagu, ya, tetapi jauh dari nada-nada musik atau alat-alat musik. Nah, dan ini boleh untuk kita dengarkan, ya, misalnya pada saat-saat pernikahan. Nah, karena seorang kan kalau di saat menikah katanya hambar rasanya pernikahan itu kalau tidak ada musik katanya. Nah, kita bisa siasati dengan membunyikan syair-syair. Tapi ingat, jangan syair yang beralat musik, ya, dengan alat musik itu tidak boleh. Tapi kalau syair yang biasa, ya, dilantunkan, itu tidak ada masalah. Nah, ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, maka ini syair-syair dilantunkan oleh sahabat dan Nabi. Untuk apa? Untuk menambah semangat. Jadi supaya orang bersemangat. Ya, tentunya syair-syairnya penuh dengan manfaat. Ya, banyak hal-hal yang bisa diambil dari pelajaran di situ. Ya, untuk menambah-nambah semangat. Apalagi dilakukan pada waktu itu, sehingga membuat sahabat yang lain juga ikut bersuara. Orang kan terkadang, ya, ketika ada suara-suara gitu yang tadinya mungkin lemah, ya, ketika mendengarkan suara-suara yang memacu semangat, itu kan menjadi semangat. Makanya sebagaimana sabda Nabi SAW, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya beberapa kalimat-kalimat kita itu bisa menyihir orang. Ini orang bisa tersihir hanya dengan apa? Kita menyebutkan beberapa kalimat kepada dia, orang bisa tersihir. Yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya malas jadi bersemangat. Kenapa? Dengan ucapan beberapa kalimat. Itu kalimat itu bisa menyihir seseorang. Kalimat-kalimat itu bisa menyihir seseorang. Nah, ini ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum. Nah, salah satu kejadian di Khandaq pada waktu itu adalah mukjizat yang Allah nampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pada saat melihat kondisi ketika itu, dan Nabi SAW, ya, beliau dalam kondisi yang sangat lapar, harus mengikat perutnya dengan batu, sementara makanan tidak ada. 3 hari para sahabat tidak makan pada waktu itu, hanya minum air saja. Nah, maka melihat keadaan itu, Jabir bin Abdullah tidak sampai hati, maka beliau pulang dulu, minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah. Kemudian Jabir bin Abdullah datangi istrinya. Istrinya Jabir bin Abdullah ini seorang janda yang pernah dulu disebutkan ketika Jabir menikah, maka Rasulullah SAW tanya kepada Jabir, hal tazawwajta, wahai Jabir, kau sudah menikah? Kata Jabir bin Abdullah, na'am ya Rasulullah. Rasul tanya, bikran am sayyiba, kau nikahi gadis atau janda? Kata Jabir, bal sayyiban, yang saya nikahi bahkan ya Rasulullah adalah seorang wanita janda. Maka Nabi SAW bersabda, fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka, kenapa kau tidak nikahi gadis? Ya, kamu bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain-main denganmu. Nah, ini menunjukkan lebih utama menikahi gadis. Walaupun ketika itu Jabir beralasan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya saudara-saudara yang masih kecil. Jadi Jabir bin Abdullah itu punya 9 orang saudara. Beliau satu-satunya anak laki-laki. Jadi 9 saudarinya semua perempuan dan masih kecil-kecil. Jabir yang paling tua. Nah, karena alasan itulah Jabir memilih menikahi janda. Nah, inilah wanita janda inilah yang diceritakan di dalam kisah ini. Jadi disebutkan bahwasanya ketika Jabir berjumpa dengan istrinya, menanyakan kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada tersisa makanan? Kata istrinya, wahai suamiku, yang tersisa cuman ini saja. Makanan berupa gandum yang cuman seukuran 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu 4 kali begini. Nah, ukuran kalau kita zakat fitrah itu kan, zakat fitri itu 1 sok, sekitar 2,5 kilo atau sampai 3 kilo gram. Jadi makanan cuman segitu, cuman sekitar 2
2,5 atau 3 kilogram. Kemudian kita punya anak kambing. Kita punya anak kambing. Itu saja tersisa makanan. Tidak ada lagi makanan yang lain. Maka kata Jabir, kalau begitu aku akan sembelih ini anak kambing dan kau buat adonan roti. Kenapa? Aku melihat Rasulullah SAW sangat kelaparan pada hari ini. Aku ingin memberi makan Nabi, kata Jabir. Akhirnya istrinya pun buru-buru menyiapkan mengadon roti dari gandum tadi. Nah, yang hanya sekitar 3 kiloan saja. Kemudian Jabir menyembelih anak kambing. Anak kambing, ya, bukan kambing dewasa, anak kambing disembelih. Setelah itu, ya, Jabir pun memotong-motongnya. Kemudian istrinya juga bekerja mengadon roti tersebut, membuat roti. Kemudian masih dalam kondisi dimasak, Jabir pun datang kepada Nabi. Nah, ini kan Nabi dan para sahabat semuanya kelaparan, dan ketika itu jumlahnya ribuan orang, tetapi persediaan makanan terbatas. Maka Jabir diam-diam datang kepada Nabi. Kemudian Jabir berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Ada sedikit makanan ya Rasulullah. Nah, dan aku menyembelih anak kambing. Ya Rasulullah," kata Jabir, "datanglah ke rumahku dan beberapa orang sahabatmu. Ya, 2-3 orang lah. Nah, ya, karena untuk membawa semuanya tidak cukup. 2-3 orang," kata Jabir bin Abdullah. Jadi ucapan Jabir jelas sama Nabi. Ya, minta Nabi supaya datang ke rumah, bawa 2-3 orang sahabat saja. Tidak usah banyak, karena persediaan makanan sedikit. Maka mendengarkan itu, Nabi langsung bangkit. Tiba-tiba Nabi menyuruh, "Ya ahlal khandaq, wahai para penggali parit, sahabat kalian Jabir bin Abdullah menyediakan makanan untuk kalian. Ayo kita datang ke rumahnya." Nabi bersuruh seperti itu, bangkit 1000 orang sahabat. Nah, dalam satu riwayat ketika mendengarkan itu Jabir berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, karena makanan tidak akan cukup. Sementara Nabi ngundang 1000 orang sahabat. Akhirnya ketika Jabir datang ke rumah, dilihat sama istrinya. Istrinya sudah berpesan sama Jabir. Kata istrinya, "La tafdahni bi Rasulillahi wa man ma'ah." Wahai suamiku, jangan kau buat aku malu. Ini makanan sedikit. Jangan kau buat aku malu terhadap Rasulullah dan sahabatnya. Ternyata sahabat Jabir di belakangnya 1000 orang sahabat. Kata istrinya, "Bika wa bika." Kamu ini sudah dikasih tahu beberapa kali. Kata Jabir, "Ya istriku, aku sudah kasih tahu, tapi Rasulullah SAW sendiri yang langsung bangkit menyuruhkan kepada sahabat untuk bangkit datang ke rumah kita. 1000 orang sahabat ini datang. Bukan jumlah yang sedikit. Tapi Nabi sudah berpesan kepada Jabir, "Wahai Jabir, ya, biarkan tungku masakan untuk kambing itu jangan kau sentuh, biarkan saja." Nah, disinilah Nabi ingin memperlihatkan mukjizatnya. Kemudian atau adonan roti itu kata Nabi, biarkan dia di situ, jangan diturunkan, kata Nabi. Itu pesannya Nabi kepada Jabir. Nah, akhirnya dilaksanakan pesan tersebut. Datang 1000 orang sahabat. Kemudian Nabi SAW lihat, ya, tempat adonan roti dan kambing yang sudah dimasak itu. Nabi sedikit meludah ke situ, ke adonan roti dan ke kambing tersebut. Kata Nabi SAW, "Wahai Jabir, kau ambil itu kambing itu, kemudian ada yang mengambil bagian roti, tapi jangan pindahkan dari tempatnya, biarkan di situ." Ya. Maka subhanallah, ketika itu diambil oleh Jabir, dan disitulah nampak mukjizatnya Nabi. Ini kambing ini terus diambil oleh Jabir, tidak habis-habis. Nah, diambil terus oleh Jabir, demikian pula rotinya. Roti yang hanya sekitar 3 kilo saja, ya, beratnya tadi itu diambil dan cukup untuk mengasih makan 1000 orang sahabat. Bahkan disebutkan oleh Jabir, ketika itu mereka makan sampai kenyang dan mereka tinggalkan karena tidak berselera lagi. Ketika mereka tinggalkan masih ada makanan, dan mereka tinggalkan karena sudah kenyang, tidak ada lagi tempat di perut mereka. Subhanallah. Dan kata Jabir bin Abdullah, sungguh tempat tungku yang berisi
kambing itu dan adonan roti tetap seperti sedia kala. Tidak berubah, kata Jabir. Nah, kata Nabi SAW, ketika selesai makan, wahai Jabir, kau makanlah bersama keluargamu sisa ini. Padahal belum tergerak. Nah, disinilah mukjizatnya Nabi SAW, dan ketika itu disaksikan oleh sahabat. Nah, jadi diantara mukjizatnya Nabi apa? Bisa membuat makanan jadi banyak. Nah, bisa membuat makanan menjadi apa? Menjadi banyak. Dan ini diantara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi juga punya mukjizat terkait dengan minuman, beliau bisa mengeluarkan air-air dari apa? Sela-sela jari jemarinya. Nah, itu tentunya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi pada diri beliau. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka walhamdulillah setelah para sahabat yang mendapati asupan makanan ya, dari Jabir, mereka pun kembali bekerja dengan penuh semangat lagi karena sudah berisi makanan, kembali kuat lagi para sahabat. Nah, dan ketika itu Jabir dan istrinya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberi makan Nabi dan para sahabat yang lainnya. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka apa yang terjadi? Ya, pada saat selesailah ya penggalian parit, subhanallah, dalam waktu 6 hari selesai penggalian parit itu, dan ini dijadikan sebagai benteng. Dan mereka membuat semacam gundukan tanah di bibir di bibir parit itu sebagai bentuk pertahanan. Jadi kalau misalnya ini parit ya, ini parit jaraknya, kemudian mereka buat gundukan tanah di situ. Supaya apa? Supaya mereka jadikan sebagai tempat persembunyian, sebagai tempat pertahanan. Nah, di situ nanti akan ditempatkan pasukan pemanah. Sehingga kalau orang-orang musyrikin sudah mulai mendekat, nah ini pasukan pemanah ini mereka akan siap untuk membendung dan menghujani orang-orang musyrikin dengan panah itu. Nah, maka selesai penggalian parit, ya, mungkin sekitar 1 hari setelahnya kaum musyrikin, pasukan musyrikin datang. Subhanallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dilihat oleh kaum muslimin pasukan yang sangat besar. Ya, dari pasukan musyrikin yang jumlahnya sekitar 10.000 orang. Subhanallah. Tetapi mereka tidak gentar melihat itu. Mereka sudah bersiap. Sudah ada parit untuk sebagai pertahanan. Nah, orang-orang musyrikin kan tidak menyangka kalau ternyata kaum muslimin menggali parit-parit itu. Nah, maka sesampainya mereka ke kota Madinah, pasukan musyrikin melihat parit, hal yang mereka tidak duga-duga. Nah, sehingga mereka kesulitan. Bagaimana caranya ini? Mereka mau masuk, ya tidak bisa masuk. Nah, karena di depan mereka, ya, lebar, ya kan, sekitar 4 meteran, ya. Kemudian dalamnya 4 meteran juga. Mereka berusaha mencari celah. Mereka berkeliling. Kan sudah kita sebutkan timur dan barat itunya kota Madinah itu dibatasi dengan harrah. Harrah itu batu-batu cadas yang tidak bisa diseberangi oleh orang. Sulit kalau diseberangi. Apalagi mau diseberangi oleh kuda dan onta, tidak bisa. Satu-satunya akses jalan terbaik yang disebut dengan Auratul Madinah itu dari arah utaranya. Tapi sudah ada parit. Nah, maka pasukan musyrikin ketika itu, ya, mereka berusaha mencari celah. Ini kira-kira di mana kita bisa lewat ini supaya bisa masuk kota Madinah. Dan mereka tidak dapati celah ketika itu. Tidak dapati celah. Bahkan ketika mereka mau dekat, ya, mau dekat ke bibir Khandaq ini, ya, kaum muslimin sudah bersiap-siap. Pasukan pemanah ketika itu sudah menghujani mereka dengan panahan. Nah, sehingga mereka kebingungan pada waktu itu. Subhanallah. Nah, kejadian ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab. Ya, subhanallah, ya, terkait dengan perang Khandaq ini, perang Ahzab ini, Allah Subhanahu wa taala
sebutkan malah, bahkan ada satu surat yang namanya surat Al-Ahzab, diceritakan di situ terkait dengan perang Ahzab. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu Allahu wa rasuluhu wa ma zaduhum qalu hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ya, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 22 bahwa tatkala kaum mukminin melihat Al-Ahzab, ini pasukan musyrikin yang berasal dari berbagai sekutu-sekutu, bergabung kabilah-kabilah yang sangat besar, maka kaum muslimin ketika itu berkata, hada ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh telah benar Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tapi subhanallah, sahabat ini melihat pasukan musyrikin, bukan mereka takut, bukan mereka gentar, tetapi apa? Justru itu menambah iman mereka kepada Allah dan berserah dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, pasukan musyrikin mereka kebingungan gimana caranya menyerang ini. Jadi mereka sudah berangan-angan ketika itu, kita pasti bisa menghancurkan kaum muslimin, kita pasti bisa membunuh Muhammad ketika itu. Karena dari sisi jumlah mereka besar, dari sisi persenjataan mereka lengkap. Muslimin jumlah mereka terbatas, pasukan terbatas, bahkan mereka sedang dalam kelaparan. Jadi mereka sudah berkhayal sudah bisa menang ini. Tapi di luar dugaan, ketika mereka lihat ada parit, tidak bisa mereka masuk. Kebingungan mereka. Sampai disebutkan selama sekitar 20 hari lebih mereka berada di sekitar apa? Di sekitar Khandaq itu, pasukan musyrikin. Mereka kebingungan mau dekat, hujan panas sudah siap. Kemudian mereka mau masuk, paksakan ke dalam, tidak bisa. Karena tidak mungkin mereka bisa ke dalam, pasti akan dikejar oleh orang-orang kaum muslimin. Dan kalau kami paksakan maju, ya tentunya parit sudah menunggu. Nah, tidak akan bisa. Bagaimana ini? 20 hari lebih mereka ada di situ, mencari akal. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ini? Akhirnya mereka berbalik, Pak. Mereka berputar, ya, ingin mencari celah. Jadi di bagian belakang kota Madinah itu tinggal Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah. Nah, Yahudi kan ada 4 bani, ada 4 suku, mereka terbagi menjadi 4. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Yang tinggal di bagian belakang kota Madinah itu namanya Yahudi Bani Quraidah. Nah, Yahudi Bani Quraidah ini jumlahnya sekitar 700 orang. Mereka dengan kaum muslimin sudah mengadakan perjanjian untuk tidak berperang. Mereka Yahudi, tapi sudah ada perjanjian, kita tidak berperang. Oke, disepakati itu oleh orang-orang Yahudi. Nah, tetapi pasukan musyrikin ini melobi kepada Bani Quraidah supaya supaya membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Nah, supaya mereka bisa dapat peluang masuk ke kota Madinah. Subhanallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, apa yang terjadi ya ketika itu? Bani Quraidah ya memang dasarnya Yahudi, memang benci kepada Islam. Nah, dengki kepada umat Islam. Hanya mereka ketika itu mengadakan perjanjian kepada Nabi karena merasa ya mereka sedikit, mereka cuma 700 orang, kaum muslimin 3.000 orang. Nah, maka dalam kondisi terjepit seperti itu mereka tidak bisa. Nah, maka mereka lebih memilih untuk berdamai saja. Nah, tetapi ketika datang pasukan musyrikin 10.000 orang, ya, mereka dapat angin. Oh, ini 10.000 ini. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bersama-sama Muhammad, katanya. Nah, akhirnya ketika itu ya Bani Quraidah ketika itu goncang. Ini mereka kira-kira mau membatalkan janjinya atau tidak. Maka Nabi SAW pun mendengar itu, bahwa pasukan musyrikin ingin melobi Bani Quraidah untuk berkhianat terhadap perjanjiannya.
Maka Nabi utus salah seorang sahabatnya yang bernama Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an untuk melihat Bani Quraidah. Melihat Bani Quraidah, apakah mereka tetap dalam perjanjiannya atau mereka berkhianat, ingin membatalkan perjanjian. Dan Nabi berpesan kepada sahabatnya ini. Iya, kata Nabi SAW, kalau nanti Bani Quraidah betul-betul membatalkan perjanjiannya, kata Nabi, kau kabarkan kepadaku, tapi dengan isyarat saja, jangan terang-terangan. Tapi kalau Bani Quraidah mereka tetap dalam perjanjiannya, kata Nabi SAW, kau kabarkan kepadaku terang-terangan, diumumkan aja, tidak masalah. Tapi kalau mereka batalkan, maka kasih isyarat saja. Subhanallah. Ini diantara pintarnya Rasulullah SAW. Kenapa beliau melakukan itu? Ya ini dalam kondisi genting kan, dalam kondisi yang menakutkan ya kan. Pasukan musyrikin sudah ada di depan, hanya mereka terhalang saja karena ada parit. Nah, mereka berusaha melobi, memprovokasi Bani Quraidah supaya mau bergabung dengan mereka. Supaya mau bergabung dengan mereka. Nah, kalau mereka berhasil, nah ini akan masuk ya pasukan musyrikin dari arah belakang. Dan ini membahayakan kaum muslimin pada waktu itu. Membahayakan kaum muslimin pada waktu itu. Dan Nabi SAW menginginkan supaya ketika beritanya datang, kalau misalnya Bani Quraidah berkhianat, sampaikan dengan isyarat. Tapi kalau mereka tetap di atas perjanjian mereka, sampaikan aja terang-terangan. Ya karena kalau Bani Quraidah tetap dalam perjanjiannya kan, disampaikan terang-terangan, hal tersebut tentu membuat sahabat lega. Tapi kalau ternyata Bani Quraidah itu berkhianat, berarti apa? Pasukan musyrikin kan berhasil. Nah, ini membuat nantinya para sahabat akan gentar. Nah, dan itu yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Karena di situasi-situasi perang itu dibutuhkan keberanian, bukan jiwa-jiwa yang pengecut. Kalau jiwa-jiwa yang pengecut, ya alamat kekalahan. Nah, Nabi tidak menginginkan itu. Nah, maka Nabi berpesan. Jadi kalau nanti dapat beritanya, kalau memang Bani Quraidah ini berkhianat, kau sampaikan kepadaku dengan isyarat. Akhirnya pergilah sahabat ini melihat bagaimana Bani Quraidah. Ternyata Bani Quraidah berkhianat. Nah, berkhianat mereka. Iya, membatalkan perjanjian. Bahkan ketika sahabat ini datang, bagaimana perjanjian kami dengan kalian? Katanya dengan sombongnya orang-orang Yahudi berkata, kami tidak ada janji, kami tidak ada perjanjian dengan Muhammad. Nah, kami tidak ada perjanjian. Ya, mereka ingkari perjanjiannya. Orang-orang Yahudi memang suka berkhianat. Iya, maka datanglah para sahabat ini yang mengabarkan kepada Nabi dan memberi isyarat sesuai pesan Nabi. Kalau Bani Quraidah itu membatalkan janjinya, ya, maka berikan isyarat. Maka datanglah sahabat ini, kemudian ikhwani fiddin memberikan isyarat bahwasanya si fulan dan si alan, disebutkan dua orang saja yang memang pernah berkhianat. Nah, dari isyarat itu Nabi tahu, oh ternyata ternyata Bani Quraidah berkhianat. Nah, ini yang membuat Rasulullah harus berpikir keras, lebih keras lagi. Bagaimana ini? Dan ketika itu ya namanya berita ya sudah tersampaikan, terdengar, ya namanya berita itu kan, apalagi berita-berita besar itu cepat tersebar. Ya, sekalipun mau ditutup-tutupi, mau disembunyikan, tetap juga akhirnya tersebar. Nah, ketika itu ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para sahabat ya di masa itu dalam kondisi yang tentu dilihat mereka menghadapi pasukan musyrikin, melihat 10.000 digabung lagi dengan 700 orang. 10.000 sudah besar. Ditambah lagi pasukan Yahudi 700 orang dari Bani Quraidah yang berkhianat. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya ketika itu ya situasinya bertambah genting. Naam, ditambah dengan berkhianatnya Bani Quraidah ini. Nah, sebenarnya ya dari perang Ahzab, dari perang Khandaq ya tidak terjadi pertempuran, ya pada akhirnya tidak terjadi pertempuran yang bertemu antara fisik dengan fisik mereka. Ya, sekalipun Bani Quraidah itu berkhianat, namun tidak terjadi apa-apa yang berarti pada diri kaum muslimin pada waktu itu, walhamdulillah. Tetapi ya para pengkhianat inilah yang harus dibasmi,
Ya, seperti orang Yahudi ini, yang mereka apa? Musuh dalam selimut. Nah, tadinya mau bersepakat, tetapi apa? Tadinya mau mengadakan perjanjian untuk tidak berperang, tetapi sekarang berkhianat. Nah, maka setelah perang Ahzab ini nanti akan kita sebutkan insyaallah taala tentang perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah. Nah, disinilah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menghadapi orang-orang Yahudi yang sebelumnya tadi apa sudah berkhianat ya dengan perjanjian mereka. Dan kita lihat bagaimana kerugian Yahudi Bani Quraidah ketika menghadapi pasukan kaum muslimin ya, dikarenakan salah mereka yang memang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan tentang perang melawan Yahudi Bani Quraidah. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.